Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, fa inna istaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada pagi yang insyaallah penuh berkah ini kita masih dapat diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk datang di kajian ilmu yang insyaallah menurut Rasulullah SAW kajian ilmu itu selalu dinaungi oleh malaikat. Jadi didoakan sehingga penuh keberkahan. Dan yang harus selalu kita syukuri bahwasanya hati kita masih tergerak untuk menuntut ilmu. Hati kita masih dipenuhi keimanan sehingga langkah kita masih dipermudah untuk menuntut ilmu. Karena hati yang penuh iman itu kadang kita sepelekan, Bapak Ibu sekalian. Padahal Allah jelas menyatakan bahwasanya iman itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada emas. Ya. Mil'ul ardi, kalau kata Allah, mil'ul ardi dahaban, emas yang sebesar dan seberat bumi. Jadi iman itu jauh lebih berat daripada emas sebesar dan seberat bumi. Artinya iman ini kadang kita tidak syukuri, padahal justru kesyukur atau kenikmatan yang paling besar yang kita miliki adalah iman kepada Allah. Dan iman ini bisa kita syukuri atau bisa kita pupuk dengan bertambahnya takwa atau dengan memupuk takwa kepada Allah. Dan takwa menikah, cara paling mudahnya itu adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Paling mudah dengan itu. Salah satu pupuk ketakwaan dengan mendatangi kajian ilmu seperti ini. Karena dengan kajian ilmu kita diingatkan kembali tentang bagaimana kita adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang butuh Allah, butuh Tuhan kita. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah. Kemudian mati Allah SAW kepada Nabiullah Muhammad SAW juga harus selalu kita panjatkan kepada beliau, kita haturkan kepada beliau, karena beliaulah satu-satunya Rasul yang begitu sangat memperhatikan umatnya bahkan ketika tidak ketemu umatnya. Jadi Rasulullah itu adalah umat akhir zaman, dari manusia, dari sahabat-sahabat sampai manusia terakhir besok, Rasulnya ya Nabi Muhammad SAW. Begitu memperhatikan umatnya, saking sayangnya kepada umatnya, bahkan Rasul sendiri meminta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya setiap Rasul itu mempunyai satu doa mustajabah yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Dan Rasulullah ini menyimpan satu doa mustajabahnya tersebut untuk bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya di yaumil qiyamah kelak. Itu salah satu bentuk kecintaan Rasulullah. Cintanya Rasulullah itu sangat terbukti. Bahkan dalam satu hadisnya dikatakan
ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, sedang bermajelis dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengucapkan, saya rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka para sahabatnya bertanya, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Ini saudara-saudaramu ada di sekitarmu. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, tidak, antum semuanya bukan saudaraku, tapi sahabat-sahabatku, sahabat perjuanganku. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, saudaraku adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Jadi kita itu dianggap oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya. Itu salah satu bentuk kecintaan Rasulullah kepada kita. Nah, salah satu wujud kita membuktikan cinta kepada Rasulullah, salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Ya, apalagi sekarang adalah hari Kamis yang malam Jumat, nanti malam Jumat, itu salah satu sunnahnya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya bisa apa saja, tapi yang paling mudah adalah sholawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin saya memperkenalkan diri dulu karena saya baru pertama kali duduk di sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nama saya nama saya adalah Ilham Ghaufar Solehan. Alamat rumahnya ada di Keranggan, putranya Putri. Kalau di di flyernya itu kan ada tulisannya nih, putra dari Putri Wahyuni gitu. Kemudian saya sekarang aktif di Pondok Asalam Keranggan Meniko sebagai salah satu guru di sana. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menimba ilmu, mengajar dan menimba ilmu. Jadi meskipun saya sudah jadi guru tapi tetap belajar ya sekalian. Kadang saya yang diajari oleh murid-murid, oleh santri-santri itu kadang saya yang diajari. Artinya memang ilmu itu tidak hanya berhenti dikejar ketika di bangku sekolah. Jadi ilmu itu dikejarnya sampai dari mulai lahir sampai liang lahat, harus dikejar terus. Karena ilmu tidak habis meskipun kita sudah belajar sampai tingkatan yang tinggi. Menikah mungkin sedikit perkenalan dari saya. Alhamdulillah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang singkat sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah materi yang insya Allah syarat akan pelajaran, yaitu adalah tentang hadis sutasik dari kitab Arba'un Nawawi. Jadi ini adalah hadis ke-9 yang akan saya sampaikan, hadis ke-9 dari kitab Arba'un Nawawi, kitab Arba'un, kitab 40. Jadi itu adalah kitab kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Secara khusus dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ya, ada 40 hadis, meskipun dalam kitabnya tersebut tidak 40 ya. Jumlah tepatnya adalah 43 hadis. Tapi di situ tetap disebut Arba'in Nawawi. 40 kitab kumpulan 40 kitab hadis. Dan ini adalah hadis ke-9 mengenai kerjakanlah semampumu, perintah atau syariat itu kerjakanlah semampumu. Itu secara garis besarnya seperti itu. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablakum kathratul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wal Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr menikah adalah
dalam beberapa riwayat dikatakan ini adalah nama asli dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menika adalah kunyah, Bapak Ibu sekalian. Kunyah niku panggilan. Nggih. Abu Hurairah. Kenapa kok dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau itu selalu punya kucing. Bahkan kucingnya itu selalu ada di saku bajunya. Jadi saku bajunya menika mboten enten ingatan iki nggih, Bro. Jubah, terus ada kolongnya seperti itu. Beliau selalu membawa satu kucing kecil biasanya. Kemana-mana tuh saya bawa satu kucing kecil dimasukkan ke lengan bajunya. Maka kemudian beliau dijuluki atau diberi kunyah yaitu Abu Hurairah. Nah, nama asli dari Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Meskipun ini dalam nama asli dari Abu Hurairah ini banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada yang tahu nama asli dari Abu Hurairah karena saking besarnya nama Abu Hurairah, kunyahnya beliau. Jadi saking besarnya julukannya tersebut, saking terkenalnya julukannya sampai pada lupa dengan nama aslinya. Tapi ada satu ulama yaitu Imam Ibnu Taimiyah yang kemudian mengatakan bahwasanya yang sebetulnya dari yang paling benar dari pendapat-pendapat ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, bahwasannya nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr, pakai sok ya, Sakhr ya. Abdurrahman bin Sakhr. Nah, dan Abu Hurairah ini atau Abdurrahman bin Sakhr ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau dalam penulisan hadis menika ada Zaid bin Sabit yang paling banyak. Tapi kalau dalam penulisan hadis itu Imam Ibnu Malik yang paling banyak. Tapi kalau menghafalkannya itu yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Bahkan jumlahnya itu sekitar 5.000-an hadis. Jadi Abu Hurairah itu menghafalkan hadis atau hafal hadis itu 5.000-an. Maka banyak sekali hadis-hadis Bapak Ibu sekalian temukan di berbagai kitab itu biasanya banyak sekali riwayat Abu Hurairah dan seterusnya. Gitu. Karena masih banyak. Meskipun Abu Hurairah ini bertemu dengan Rasulullah itu hanya sebentar. Dalam banyak riwayat dikatakan Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasulullah itu hanya sekitar 3 tahunan. Tapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis dibandingkan sahabat-sahabat lain. Maka para sahabat memuliakan atau kemudian mengangkat namanya Abu Hurairah ini. Ketika ada yang bertanya tentang suatu hadis, para sahabat langsung mengarahkan ke Abu Hurairah. Itu tanya itu yang paling banyak menghafalkan hadis. Itu. Maka dalam berbagai kitab itu Abu Hurairah menjadi riwayat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Abu Hurairah ini berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ma nahaitukum anhu, apa-apa nahaitukum yang saya larang bagimu anhu fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang saya perintahkan bagimu fa'tu minhum mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzi man qablakum, fa inna ma sesungguhnya ahlaka, hancurnya atau binasanya, alladzina man qablakum, orang-orang yang sebelum kamu, maksudnya adalah umat-umat sebelum Rasulullah. Kathratu masailihim, adalah banyak bertanya terhadap syariat. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak menyelisihi menyelisihi anbiyaihim, nabi-nabinya. Maaf. Ini jadi secara garis besar Rasulullah mengatakan bahwasanya tinggalkan apa yang saya larang, kerjakan apa yang saya perintahkan semampu kalian. Kemudian janganlah banyak bertanya, karena sebab kehancuran dari kaum-kaum sebelum kamu itu adalah banyak bertanya atau banyak meragukan
tentang syariat nabinya. Wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga menentang atau tidak patuh terhadap nabinya. Nah, menikah adalah hadis yang singkat, diriwayatkan atau dibukukan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dalam ilmu hadis menikah, kalau ada buku atau ada sebuah hadis yang diriwayatkan atau perawi terakhirnya menikah adalah Bukhari Muslim, itu hadis tersebut insya Allah sudah 90% sahih. Itu biasanya kalau hadis menikah rawahu Bukhari Muslim, atau dalam bahasa lain sinonimnya menikah muttafaqun alaihi atau rawahu saikhoni, menikah riwayatnya Bukhari Muslim semua. Jadi kalau ada hadis kok rawahu Bukhari Muslim, kalau Bukhari Muslim sudah jelas ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Tapi nama lain dari Bukhari Muslim itu bisa juga dinamakan muttafaqun alaihi. Jadi kalau ada hadis kok akhirnya muttafaqun alaihi, itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Atau bisa juga menggunakan kalimat rawahu saikhoni, riwayat dua syekh. Dua syekh itu adalah Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ini, itu adalah hadis yang insya Allah 90% Muslim, 90% sahih, karena termuat dalam Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Itu kitab hadis yang isinya ribuan dan 99%-nya sahih. Tidak ada hadis dhaif yang masuk di Sahih Bukhari Muslim, kecuali hanya sedikit, hitungannya jari. Dan itu sahih, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan ini hadis dhaif, tapi hanya beberapa, paling hitungannya tidak sampai 20, sisanya sahih semua. Padahal tebalnya dari kitab Sahih Bukhari Muslim itu sangat tebal, itu tebal sekali. Syarahnya yang dibuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada 12 kitab, namanya Fathul Bari. Syarah menika penjelasan 12 kitab. Berarti hadis yang dimuat itu juga banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada penjelasan hadisnya. Intinya hadis tersebut adalah mengenai tidak menyelisihi Rasul. Kemudian jika ada larangan ditinggalkan, kalau ada perintah atau syariat dilaksanakan tanpa banyak bertanya. Hadis ini itu sebetulnya adalah cuplikan atau ringkasan dari sebuah hadis yang panjang. Dalam beberapa riwayat dikatakan ini sebetulnya hadisnya panjang, tapi kemudian diringkas menjadi hanya satu baris saja atau hanya satu kalimat saja. Hadis panjangnya adalah ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla qad farada 'alaikum hajja fahujju. Wahai manusia, ayyuhan nas, Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada, telah mewajibkan bagimu, alaikum al-hajja, haji. Fahujju, maka berhajilah. Faqala rajulun, kemudian ada yang bertanya di antara para sahabat tersebut, Aqullah amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, maka Rasulullah terdiam. Hatta qalaha thalathan, sampai si penanya ini, sampai sahabat yang bertanya ini bertanya 3 kali. Bertanya, Aqullah amin ya Rasulullah, diam. Kemudian saya lagi, akulah amin ya Rasulullah, diam lagi sampai 3 kali. Maka kemudian faqala Rasulullah SAW, sampai kemudian di pertanyaan ketiga Rasulullah kemudian menjawab, lau qultu, apabila aku berkata na'am, iya, kalau aku berkata iya dalam pertanyaanmu itu, lawajabat, maka akan menjadi wajib. Jadi haji tiap tahun itu akan menjadi wajib kalau saya berkata na'am. Maka saya lebih baik diam, kata Rasulullah seperti itu. Wala mastata'tum, padahal kamu tidak akan sanggup.
ini Rasulullah posisinya ada di Madinah. Ini posisinya Rasulullah ada di Madinah, itu pun mengatakan bahwa umatnya nggak akan sanggup untuk haji setiap tahun. Padahal posisi Makkah Madinah itu kalau sekarang tidak terlalu jauh, apalagi sekarang sudah ada kereta. Kalau zaman dulu mungkin ditempuhnya 3 bulanan atau sebulanan paling cepat. Itu setiap tahun, jadi tidak tidak setiap bulan tapi setiap tahun. Itu pun Rasulullah mengatakan kamu tidak akan sanggup. Apalagi kalau yang tinggalnya jauh dari Mekah, maka ibadah haji setiap tahun itu akan memberatkan. Maka Rasulullah lebih baik diam pada saat itu. Dan Rasulullah mengatakan laukul tu na'am lawajabat, maka akan menjadi wajib wala mastata'tum, maka kamu tidak akan sanggup. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan perkataan tersebut, daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'ali wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fa'uhu. Maksudnya kemudian Rasulullah mengatakan, biarkanlah apa yang saya sampaikan kepadamu ya sudah, itu yang harus kamu kerjakan, seperti itu. Karena hancurnya orang-orang sebelum kamu karena banyak bertanya terhadap syariat, banyak mempertanyakan syariat. Maka kemudian apa yang saya larang bagimu maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang saya perintahkan bagimu maka kerjakanlah semampu kamu. Jadi ini sebetulnya adalah judul aslinya di kitabnya Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, itu adalah haji setiap tahun. Judul hadis aslinya haji setiap tahun. Cuman kemudian disarikan lagi, kemudian diperingkas lagi dengan mengerjakan syariat itu semampu kamu, karena ada juga penjelasan mengenai hal tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah, kita masuk kepada kandungan hadis. Yang pertama adalah hadis ini mengandung bahwasannya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah itu, atau sebuah perintah dari Rasulullah atau sebuah perintah dari syariat atau Al-Quran dan Sunnah, itu tidak mutlak atau tidak 100% semuanya menghendaki pengulangan. Yang pertama menikah. Jadi kalau ada perintah untuk sholat, katakanlah kalau sholat berulang karena ada ketentuan berulangnya, ada sebuah perintah dari Allah atau Rasulullah, itu tidak melulu harus menghendaki pengulangan, harus diulang. Misalkan dalam perkara haji ini, padahal Rasulullah mengatakan qad farado, telah diwajibkan bagi kamu al-haji, berhaji. Tapi di sini tidak harus diulang. Jadi ketika sudah melaksanakan haji ya sudah gugur kewajibannya. Tapi ada juga perintah-perintah atau amr dari Rasulullah dan Allah itu yang menghendaki berulang. Misalkan apa? Misalkan adalah sholat 5 waktu atau puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada keterangannya. Misalkan di surat Al-Baqarah 183 tentang syariat puasa, kutiba alaikumusiyam, kutiba mereka dituliskan, itu sama artinya dengan farodo, dengan wajib. Mengaten, katakanlah seperti ini, misal ada aturan kok tertulis, itu berarti kan wajib dilaksanakan. Itu sama dengan halnya dengan kutiba alaikumusiyam, telah dituliskan kepadamu ya tentang berpuasa ya. Dan seterusnya. Kemudian di ayat selanjutnya ada syahrul Ramadan, di hari syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Itu berarti menyatakan bahwasanya puasa yang diwajibkan itu adalah ketika bulan Ramadan. Ini menghendaki pengulangan. Kenapa? Pokoknya setiap Ramadan itu harus berpuasa. Kalau haji tidak, karena tidak ada keterangan mengulangi. Bahkan ketika ada pertanyaan apakah setiap tahun ya, aku lah amin, kata sahabat tadi, salah satu sahabat tadi, maka Rasulullah diam saja, tidak memberikan keterangan lanjutan. Kata nggih, jadi tidak semua hal yang wajib itu menghendaki pengulangan, kecuali yang memang harus berulang, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, itu perlu pengulangan. Kata
Oke. Jadi hal-hal yang wajib itu tidak harus diulangi. Kemudian kedua, faedah hadis yang kedua, bahwasannya secara syariat itu tidak ada ibadah kecuali diperintahkan oleh Allah atau Rasulullah. Artinya tidak ada ibadah kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka kemudian para ahli usul fikih, ahli fikih mengatakan bahwasannya ada kaidah fikih yang mengatakan bahwasannya al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullu alaihi dalil. Hukum asal dari ibadah menika adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Jadi ibadah yang tidak ada perintahnya menika hukumnya adalah haram aslinya. Karena al aslu fil ibadah haram. Ini kebalikannya dengan muamalah. Dengan hal-hal muamalah atau dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Ya. Kata para ahli usul fikih dikatakan bahwasanya al aslu fil muamalah itu adalah ibahah, boleh, hatta yadullu alaihi dalil, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi menikah. Jadi kalau ada hubungan kepada Allah yaitu ibadah tadi, itu tidak boleh ada ibadah kecuali yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dalam hal muamalah itu boleh apapun kecuali yang diharamkan, yang memang diharamkan. Misalkan dalam bermuamalah antara laki-laki dan perempuan misalkan. Ada batasannya, ternyata ada dalilnya yang mengatakan tidak boleh berkholwat, maka laki-laki dan perempuan tidak boleh berkholwat, tidak boleh berduaan dalam satu ruangan dan seterusnya. Sebetulnya kholwat itu batasnya tidak hanya di satu ruangan ya. Pokoknya dimanapun tempatnya, kalau hanya berdua antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, maka itu disebut kholwat. Bahkan dari fikih modern itu dikatakan WA-an saja itu termasuk kholwat. Jadi WA-an yang bukan murid, kalau ada keintiman, kalau ada kemesraan, nah itu sudah termasuk kholwat. Itu di fikih modern ya, di fikih modern Bapak Ibu sekalian. Ini perdebatan. Tapi kalau WA-nya cuma pekerjaan atau masalah, istilahnya masalah keorganisasian dan sebagainya, itu masih belum termasuk kholwat. Yang termasuk kholwat adalah ketika ada nafsu di dalam. Oke, gitu, itu salah contohnya. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya tidak ada ibadah kecuali adanya perintah dari Allah dan Rasulullah. Ini sebagaimana halnya juga disampaikan oleh Rasulullah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsu rasulan. Tidak akan diadab suatu kaum itu sampai datang rasul yang memerintahkan untuk memperingati kaum tersebut dari kembali ke jalan Allah. Maksudnya adalah apa? Maksudnya ketika suatu kaum belum ada rasulnya, belum ada perintah beribadahnya, maka Allah pun tidak akan mengadab. Nah, ini senada dengan hal tersebut. Artinya ketika ada suatu kaum kok belum ada, istilahnya menyimpang dari Allah, kemudian tidak ada yang mengingatkan, itu berarti Allah tidak akan mengadabnya. Tapi kalau sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang karena kita Rasulnya sudah ada, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu Rasul kita. Maka ketika kita menyimpang syirik kepada Allah, katakanlah, maka itu termasuk, ya insya Allah akan diadab oleh Allah, termasuk dosa besar. Karena Rasulnya sudah diutus. Seperti itu. Ini salah satu bentuk keadilannya Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau belum ada Rasulnya. Nah kita ini termasuk umatnya Rasulullah. Jadi buat nonton alasan ini lagi gitu, tidak ada alasan yang lagi karena kita sudah diutus Rasulnya. Itu nih. Bahkan sekelas Fir'aun saja Bapak Ibu sekalian itu ada Rasulnya, bahkan dua Rasulnya, tidak hanya satu, yaitu Musa dan Harun. Orang semenyimpang Fir'aun saja diberi dua orang Rasul. Itu betapa adilnya Allah, diberi kesempatan untuk bertobat, tapi ya memang dasar Fir'aunnya saja tidak mau beriman dan sebagainya. Artinya kalau belum ada perintah dari Allah,
dari Rasulullah, tidak ada yang memberi peringatan dari Allah dan Rasulnya, maka ibadah-ibadah tadi itu sifatnya adalah haram atau tidak diperkenankan gitu nih. Itu yang pertama. Kemudian adalah dalam hal larangan ya, ini adalah hadis ini memuat bahwasanya larangan itu bersifat mutlak, Bapak Ibu sekalian. Oke. Larangan itu sifatnya mutlak. Mutlak ini kenapa? Berarti harus ditinggalkan. Tidak ada rukhsah. Oke. Manahaitukum anhu fastanibuhu, kalau bahasa hadisnya tadi, apa-apa yang saya larang darimu maka jauhilah. Menika Imam Nawawi kemudian memberikan keterangan bahwa alal itlaq itu punya makna bahwasanya apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah itu harus ditinggalkan secara mutlak. Maka apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu mutlak ditinggalkan. Fa'in wajada udhur atau udhur ya, kalau ada sampai datang kemudian suatu udhur ya, maka itu kemudian boleh dilanggar ya, keharaman tersebut boleh dilanggar sampai munculnya udhur, tapi ini udhurnya yang sangat udhur sekali sampai ya membahayakan nyawa lah, seperti itu. Misalkan dalam hal keharaman babi misalkan. Di sini Imam Nawawi menyontohkan keharaman minum khamr atau makan babi. Tidak boleh minum khamr dan makan babi itu adalah itlak, mutlak. Nggak ada alasan apapun sampai datang udzur yang betul-betul syar'i yang mengancam jiwanya. Misalkan kita terkunci dalam rumah atau dalam kantor misalnya, kemudian tidak ada makanan apapun, berhari-hari tidak ada makanan apapun yang halal dimakan, sampai hanya tersisa adanya khamr saja atau adanya daging babi saja di ruangan tersebut, maka itu boleh dikonsumsi. Kalau itu kita sudah lemes, sudah hampir meninggal dan sebagainya, boleh dikonsumsi, tapi sekedarnya saja, tidak sampai kenyang. Pokoknya sampai rasa lapar itu hilang. Karena apa? Karena dalam penjelasan hadis ini dikatakan bahwasanya ya apa-apa yang dilarang oleh Allah itu mutlak, sifatnya itlak. Kalau mutlak ini sudah tidak ada rusak lagi. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang saya perintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampumu. Yang ketiga adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Allah itu dikerjakan langsung. Ya, mastata'tum, sebisanya atau semampunya. Nah, menika yang harus digarisbawahi adalah kata-kata mastata'tum, semampunya. Apakah semampunya itu kemudian yowis itu aja, ala kadarnya aja, menurut kewajiban saja, atau semampunya itu yang seperti apa? Maka para ulama mengatakan atau para ulama memberikan keterangan bahwasannya kata-kata mastata'tum atau semampunya itu adalah mengerahkan daya upaya berjihad atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sampai daya juangnya sudah tidak ada lagi, sampai kemampuannya sudah menghilang dari dirinya. Itu makna mastata'tum itu seperti itu. Sebisanya itu seperti itu, bukan semaunya. Aku gelem, ya aku melaksanakan, bukan. Syariat itu dilaksanakan semampunya, bukan semaunya. Okay. Maka ketika kita sholat, katakanlah ada syariat tentang sholat ini kok harus berdiri. Dalam syaratnya itu kan berdiri, rukun, bahkan rukunnya berdiri.
maka sholat itu harus berdiri sampai dia betul-betul tidak mampu untuk berdiri. Gitu. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka duduk sampai dia tidak mampu untuk duduk lagi, maka boleh berbaring. Tetap mengangkat tangan, tetap melakukan gerakan-gerakan sholat sampai dia tidak bisa melakukan gerakan sholat tersebut. Jadi namung sakit ketik-ketik misalkan memejamkan mata misalkan, maka memejamkan mata Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, seperti itu sampai dia sudah tidak ada yang bisa bergerak. Kalau dia masih hidup, maka tetap wajib melaksanakan sholat dengan isyarat sampai dia tidak mampu lagi melakukan isyarat. Nah, ini yang dinamakan semampunya itu seperti itu. Bukan semaunya, aku kesel sholat lungguh wae. Tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Karena aku mampune lungguh kok, aku lungguh misalnya, padahal masih bisa berdiri. Meskipun nanti kemudian misalkan masalahnya bukan di kemampuan berdiri, tapi di kemampuan untuk rukuk misalkan. Berdiri mungkin masih bisa, tapi rukuknya mungkin nggak bisa sempurna. Kenapa? Karena misalkan boyoknya sakit misalkan, atau kakinya sakit sehingga tidak bisa sujud atau tidak bisa rukuk. Maka ketika rukuklah itu kemudian baru boleh duduk. Tapi berdirinya kita tetap berdiri seperti itu, karena masih mampu untuk berdiri. Kecuali dia memang sudah tidak kuat untuk berdiri, baru boleh duduk. Oke, itu semampu kalian. Nah, kata-kata semampu kalian ini sama halnya dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, yaitu 286, adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sama. Allah tidak akan membebankan suatu syariat, ya, illa wus'aha, sesuai kemampuan, kecuali hambanya itu mampu melaksanakannya. Jadi semua syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu syariat semuanya mampu, hambanya itu semuanya mampu, boten enten sing boten mampu. Syariat yang ada sekarang itu semua hambanya mampu. Sholat 5 waktu semua hambanya mampu. Puasa Ramadan 1 bulan penuh semua hambanya mampu. Karena kalau tidak mampu, maka Allah tidak akan mensyariatkan. Kalau tidak mampu, tidak akan Allah mensyariatkan. Misalnya ada syariat asariku wasariku fakta aidiyahuma. Ada syariat mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangannya misalkan. Itu mampu, karena mampu manusia itu, karena hambanya mampu melaksanakan tersebut, maka diberikan syariat tersebut. Tapi dalam masalah syariku niku konten penjelasannya masing-masing. Bahwa kalau mencurinya hanya mencuri pulpen itu nggih mboten dipotong tangannya ya. Mencuri yang dimaksud di sini kemudian dijelaskan para ulama ada ukurannya. Ukurannya nanti dalam bahasan fikih yang lain nggih. Seperti itu. Kalau tidak salah ukurannya sekitar 100 juta apa ya? 100 juta minimal kalau tidak salah. Baru boleh dipotong tangan. Itu pun di zamannya Umar bin Khattab jadi khalifah itu tidak dipotong tangan, meskipun sudah sampai ukurannya, tapi dihukum yang lain, di penjara waktu itu, kalau saya waktu itu zamannya Umar bin Khattab. Maka itulah yang kemudian dipakai oleh para ulama di setiap negara muslim saat ini. Kalau misalkan ada yang mencuri kisarannya sampai yang potong tangan itu, ada yang dipotong tangannya, ada yang dipenjara saja. Karena Umar bin Khattab dulu tidak melakukan potong tangan, tapi melakukan penjara. Apakah itu boleh? Boleh saja. Karena namanya fikih itu nanti ada yang namanya istihad dan lain-lain sebagainya. Nanti dibahas di lain waktu insyaallah. Intinya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syariat-syariat yang ada sekarang itu adalah sesuai kemampuan para hambanya. Maka hambanya harus melakukan syariat tersebut sesuai dengan kemampuannya, atau mastata'tum sampai dia tidak mampu lagi.
Gitu, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi kandungan hadis yang ketiga adalah tersebut. Melakukan amar tukum, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, mastata'tum semampu kita, sampai kita tidak mampu lagi. Maka dalam syariat ini, karena ada mastata'tum, ada kata-kata semampu kalian, maka kemudian ada rukhsah, muncul rukhsah di dalamnya, muncul keringanan. Misalkan tadi dalam kasus sholat berdiri, tidak mampu berdiri, maka ada rukhsah, boleh duduk. Beda dengan larangan. Kalau larangan mboten enten rukhsah, tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanannya. Karena larangan tadi mutlak sifatnya, tidak harus ditinggalkan. Tapi kalau perintah itu ada rukhsahnya, ada keringanannya. Perjalanan jauh boleh menjamak, bahkan tidak hanya menjamak, boleh mengkosor gitu. Ada hajatan misalkan sampai yang harus nembus sholat misalkan, ini hajatannya harus tidak bisa ditinggalkan misalkan, maka boleh menjamak, tapi tidak boleh mengkosor. Kalau misalkan tidak berpergian, kosor itu hanya khusus untuk orang yang safar. Boleh menjamak, ada rukhsahnya. Tapi kalau kalau larangan tidak ada rukhsahnya. Inilah yang menjadi kandungan hadis yang keempat, yaitu menahan diri dari yang terlarang itu jauh lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Ya. Kenapa kok larangan itu bersifat mutlak? Karena menahan diri dari sesuatu itu jauh lebih gampang daripada melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Wonten gula misalkan, ada minuman manis. Bagi orang-orang yang diabetes, mampu nggak menghindari minuman manis? Mudah kan? Mengganti saja, diganti air putih, ya? Atau mencari penggantinya. Menahan diri bisa. Artinya menahan diri itu sangat mudah dilakukan oleh manusia sebetulnya. Maka dalam larangan tadi sifatnya itlaq, karena menahan diri jauh lebih mudah. Tapi kalau mengerjakan perintah belum tentu semuanya mampu. Maka kemudian ada kalimat mastata'tum semampu menikah. Nah, ini adalah kandungan yang keempat dari hadis ini. Bapak Ibu dalam hati Allah, itu. Kemudian hadisnya kita lanjutkan bahwasanya fa innama ahlakal ladina min qablikum, fa innama ahlakal ladzi man qablakum kathratu masailihim. Karena sesungguhnya hancurnya ahlaka itu hancur binasa man qablakum, umat-umat sebelum kamu. Ini menurut riwayatnya atau menurut Imam Nawawi, yang dimaksud man qablakum itu adalah Yahudi dan Nasrani, ya, adalah kasratu so'alihim, kasratu masailihim, adalah banyak bertanya dalam hal syariat. Dalam hal syariat kita sudah mengetahuinya sendiri bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu selalu banyak bertanya tentang syariat, yang pertanyaannya itu sebetulnya tidak esensial, tidak bermakna. Contoh diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, sampai-sampai kemudian nama surat itu disebut Al-Baqarah. Itu kan karena perbuatan umat Yahudi kepada Nabi Musa, yang ketika itu ada sebuah pembunuhan di perkampungan Yahudi. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, sana dicarikan Al-Baqarah, sapi betina, kemudian disembelihlah. Itu di surat Al-Baqarah, cerita lengkapnya di surat Al-Baqarah ayat 60-an nih, kalau tidak salah 60-an sampai 70-an. Bahwasanya Nabi Musa kemudian memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Sebetulnya kalau umat Yahudi saat itu, Bani Israel saat itu kemudian langsung menyembelih sapi betina, maka syaratnya tidak akan banyak, maka tidak akan menyusahkan mereka.
begitu. Tapi karena umat Yahudi itu pengennya nggak mau diperintah ya, Bani Israel itu nggak mau diperintah, maka Bani Israel ini kemudian menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya ditanyakan, yang justru kemudian malah menyusahkan mereka. Mereka bertanya kemudian, sapinya yang kayak apa? Yang masih biker atau atau yang sudah tidak biker? Ya, kalau bahasanya seperti itu ya. Yang masih nek manusia niku, nek hewan niku napa? Perawan boleh ya disebut perawan ya. Biker niku perawan. Yang sudah biker masih perawan atau sudah melahirkan anak gitu, seperti itu. Pertanyaan pertamanya itu. Nah, kemudian dalam terjemahan lain dikatakan apakah yang masih muda atau yang sudah tua sapinya. Dalam terjemahan lain seperti itu, okay? Maka kemudian Nabi Musa mengatakan awanum baina dzalik. Ya kira-kira aja yang tidak terlalu tua ya tidak terlalu muda. Enggak enom banget, enggak tua banget. Gitu. Artinya kalau melahirkanmu juga melahirkan anaknya ya baru sekali gitu, istilahnya seperti itu. Gitu, okay? Tidak yang sudah berbanyak kali dan sebagainya, sudah tua gitu namanya gitu. Sudah seperti itu, kemudian masih tanya lagi, malaunuha kata mereka, warnanya apa? Gitu. Sapinya oke, tidak tua tidak muda. Sekarang warnanya apa, wahai Nabi Musa? Gitu kan? Maka kemudian Nabi Musa menjawab, sofra'ul launuha, kuning warnanya. Bayangkan itu mencari sapi warna kuning itu susahnya seperti apa? Syaratnya sudah dua itu sapinya. Pertama tidak tua tidak muda, yang kedua warnanya kuning. Kira-kira carinya susah betul nih? Susah. Gitu ya. Padahal kalau misalkan nggak bertanya, itu syaratnya cuma satu, sapi betina saja sudah. Tapi karena banyak bertanya ini kemudian menyusahkan mereka. Itu pun kemudian masih bertanya lagi. Ya. Sofra'ul launuha, kemudian masih tanya lagi, bagaimana keadaannya? Tolong diterangkan secara terang, secara detail. Maka kemudian Nabi Musa dengan cerdasnya mengatakan, ya sudah, kamu cari sapi betina, warnanya kuning, belum terlalu tua, belum terlalu muda, nggak pernah digunakan untuk bajak sawah, nggak pernah digunakan untuk menarik, istilahnya menarik gerobak dan lain sebagainya. Pokoknya tidak pernah digunakan untuk bekerja. Yang aslinya syaratnya hanya bakoroh saja, sapi betina saja, tapi karena banyak bertanya kasratul masailihim tadi, maka kemudian syaratnya jadi banyak, yang akhirnya malah menyusahkan mereka. Nah, begitu. Tapi alhamdulillah ya, itu dapat akhirnya sapinya, meskipun ya susah juga mencarinya. Gitu. Inilah yang kemudian disebut kasratul masailihim itu yang seperti ini. Nah, kemudian para ahli hadis dalam hadis ini mengatakan bahwasannya, Imam Nawawi khususnya itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud kasratu su'alihim itu adalah soal atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membebani kamu. Pertanyaan-pertanyaan yang justru bukan menjadikan mudah, tapi malah menjadi berat gara-gara pertanyaan itu. Yang aslinya syariat itu aslinya tadinya mudah, tapi gara-gara ada pertanyaan tersebut itu jadi susah. Itu yang dilarang. Nah, kemudian para ulama menurut ungkapan dari Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan bahwasanya pertanyaan tadi dibagi jadi dua. Dalam hal syariat dibagi jadi dua. Yang pertama adalah pertanyaan dengan kepentingan untuk mengetahui yang dibutuhkan dalam syariat tersebut. Misalkan pertanyaan tentang syarat dari syariat tersebut, itu boleh. Misalkan tadi ada syariat sholat, syaratnya apa saja, boleh ditanyakan. Oh, syariat sholat itu menghadap kiblat, pakaiannya harus suci, tubuhnya dalam keadaan suci, dan seterusnya, harus Islam, harus berakal dan sebagainya. Itu syaratnya. Kemudian ditanya lagi, sholat itu bagaimana sih? Tata caranya bagaimana sih? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku
sholat. Oh, Rasulullah itu sholatnya takbiratul ihram sampai sini, sampai bahu. Maka takbiratul ihramnya sampai bahu. Oh, telapaknya yang putih ini menghadap kiblat semuanya. Maka syariatnya ya seperti itu, misalkan seperti itu. Oke. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada kepentingan-kepentingan syariat, kepentingan-kepentingan akan tata cara syariat itu boleh ditanyakan. Nih, misalkan puasa tadi, puasa misalkan apa-apa sih yang membatalkan, nah itu boleh ditanyakan. Kemudian hal-hal yang kedua adalah hal-hal yang mohon maaf, pertanyaan yang kedua atau pertanyaan jenis kedua adalah pertanyaan dengan kepentingan untuk menyakiti atau memberatkan dalam hal syariat. Ini yang tidak boleh atau yang dilarang, itu adalah seperti itu. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang justru memberatkan dalam mengerjakan syariat itu dilarang oleh Rasulullah. Oke. Sebagaimana tadi dalam hadis yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan ayuhan nas qad faradha alaikumul hajjah, telah diwajibkan bagimu haji, fahujju, maka berhajilah. Ada pertanyaan, amkulla amin ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah diam saja, karena itu pertanyaan yang memberatkan tadi ya, itu pertanyaan yang memberatkan, maka dilarang oleh Rasulullah untuk ditanyakan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang yang memberatkan. Bahkan di zaman Rasulullah pun juga terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika itu Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabatnya, maka kemudian ada yang bertanya macam-macam. Ada yang sampai bertanya itu tidak esensial, tidak masalah syariat. Ada yang bertanya, siapa ayahku ya Rasulullah? Itu ada yang mengatakan, ada yang bertanya seperti itu. Inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah itu menjadi melarang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak esensial dalam perkara syariat. Pokoknya kalau ada masalah syariat ya sudah, kerjakanlah aja semampu kalian. Bolehnya bertanya itu adalah bertanya dalam perkara syaratnya, rukunnya boleh. Yang membatalkan apa itu masih boleh. Tapi kalau sifatnya untuk memberatkan dirinya itu tidak boleh. Misalkan tanya dalam puasa, misalkan ada yang bertanya, boleh nggak kita puasa 1 tahun penuh, gitu misalkan. Ya tentu saja nggak boleh gitu. Akhirnya tidak bisa ditanyakan, itu pertanyaannya jawabannya sudah jelas, nggak boleh. Artinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan lagi. Puasa Ramadan, boleh nggak saya puasa Ramadan tidak buka? Ya tidak boleh, karena puasa syariatnya apa? Ya harus berbuka. Bahkan sunnah ketika sahur, bahkan dalam perkara sahur saja sunnah. Itu artinya syariat itu adalah ya sudah dilaksanakan saja, tidak perlu banyak bertanya. Karena tadi biasanya orang-orang sebelumnya Rasulullah itu adalah banyak bertanya. Kemudian kalimat terakhir dari ayat di sini adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya mereka, jadi hancurnya para umat-umat sebelum Rasulullah itu adalah banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi nabinya. Jadi sok nggak patuh sama nabinya. Jadi Nabi memerintahkan apa, mereka menentang. Yang paling banyak itu dalam riwayat itu adalah Bani Israel, itu paling banyak menentang para nabinya. Bahkan dikatakan oleh Allah sendiri bahwasanya Bani Israel ini sukanya bunuhin nabi-nabi. Dalam sejarah kenabian Bani Israel ya, atau sekarang mungkin disebut Yahudi ya. Yahudi itu paling banyak nabinya, plus paling banyak juga yang membunuh nabi, itu Bani Israel. Coba Bapak Ibu mungkin bisa mempelajari bahwasanya dari 25 Rasul yang kita ketahui itu kebanyakan ke siapa? Ke Bani Israel semuanya. Dari eranya Nabi Musa, Harun, Yakub jelas ya, karena Yakub bapak dari Bani Israel. Israel itu adalah nama lain dari
Nabi Yakub, maka Bani Israel itu adalah keturunan dari Yakub. Jadi Yusuf, Benyamin dan sebagainya itu menurunkan generasi-generasi yang kemudian disebut Bani Israel tadi. Gitu ya. Siapa lagi? Musa, Ibrahim, itu semuanya ke Bani Israel. Bahkan Nabi Isa pun juga ke Bani Israel yang tinggal di Palestina ya. Artinya kebanyakan 25 rasul yang kita ketahui itu kebanyakan ke Bani Israel semuanya. Itu pun tidak merubah tabiatnya mereka ya, tidak merubah tabiatnya mereka. Masih suka menentang, masih suka ngeyelan, masih suka banyak bertanya ya kan? Masih suka membunuh nabi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu dan rahmati Allah, itu kandungan dari hadis tadi ya, hadis Arba'in Nawawi nomor 9 tentang kerjakan syariat semampu kalian, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah dengan mutlak. Kemudian janganlah banyak bertanya yang justru membebani kamu dalam syariat, dan janganlah menyelisihi Nabi. Pokoknya kalau Nabi nggak ngajarkan, mending tidak usah dilaksanakan, atau misalkan Nabi tidak perintahkan, ya tidak usah dilaksanakan. Kalau Nabi mengharamkan, ya ditinggalkan secara mutlak, nggak ada tapi-tapian gitu. Nabi mengharamkan khamr, maka tinggalkan khamr tersebut, tidak ada tapian. Nabi mengharamkan lahmul khinzir, daging babi, maka tinggalkan dengan mutlak. Nabi mengharamkan Nabi mengharamkan judi misalkan, maka tinggalkan perjudian tersebut dengan mutlak, gak ada tapi-tapian. Kan di Al-Quran dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijzum min amali syaiton. Sesungguhnya khamr ya, innamal khamru wal maisir, dan sesuatu yang memabukkan ya, dan kemudian ada judi dan ramalan, itu semuanya adalah rijzum min amali syaiton, adalah tergolong dari panah-panah setan atau dari perbuatan-perbuatan setan, maka tinggalkanlah. Maka nggak ada lagi istilah aku judi nih aku menang, nggak ada istilah seperti itu. Pokoknya tinggalkan secara mutlak. Aku membaca ramalan, ini ramalnya benar dengan kehidupanku, ya meskipun benar tinggalkan secara mutlak, karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian tidak banyak bertanya tentang syariat kecuali yang sifatnya adalah dalam perincian syariat tersebut. Misalkan tadi ya, rukun, syarat itu boleh ditanyakan. Rusuh-rusuhnya boleh ditanyakan. Tapi kalau sifatnya membebani diri itu tidak diperkenankan. Boleh nggak puasa ngebleng misalkan, tidak buka, tidak sahur, ya, itu nggak usah ditanyakan karena tidak boleh, karena syariat puasa itu ya harus berbuka gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyelisihi perintah Nabi, tidak banyak menyelisihi perintah Nabi. Menikah hadis ke-9 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Hadisnya sangat singkat, tapi insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Menikah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin banyak salah kata, kami mohon maaf sebesar setulus-tulusnya, karena bagaimanapun kami sebagai manusia adalah makanil khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan apabila apa yang saya sampaikan dari Allah dan Rasulnya ini ada kesalahan ucap atau kesalahan yang saya sampaikan, saya bertobat kepada Allah, karena al-insanu itu adalah tempatnya khata', tempatnya salah. Wa khairul khati'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertobat. Sekian mungkin dari saya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa taufiq billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.